put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita Together Farm ya teman-teman. Nah, ini kandang kita terletaknya di Blitar, Selopro, Jawa Timur. Oke, kita hari ini kemarin kan kita konten tentang jenis-jenis yang ada di sini ya teman-teman. Sekarang kita kita konten ini aja ya, pakan kita. Nah, jadi sistem kita itu adalah semi ini ya teman-teman, breeding, juga kadang penggemukan, kadang juga ada jual beli juga. Nah itu teman-teman, jadi semi lah kita, nggak hanya full breeding, nggak full penggemukan, nggak full jual beli, nggak, tapi kita semi. Nah jadi gitu teman-teman. Nah tapi yang kita unggulkan itu kita jualan buntingan ya teman-teman ya, darah buntingan kayak gitu-gitu. Jadi ini tak rekomendasikan untuk pakan-pakan yang untuk masa-masa koloni ya. Jadi gini teman-teman, domba itu kan kodratnya hijauan ya teman-teman. Domba itu kodratnya hijauan. Kemudian kalau bisa saat mungkin pakan kering untuk sekarang para peternak milenial kah atau peternak Gen Z, peternak zaman sekarang lah, udah modernisasi kayak gini ya. Mungkin ada teman-teman pasti pernah lah lihat statement kalau tanpa ngarit memang iya teman-teman. Sekarang tuh lebih canggih, lebih mudah, dimudahkan, tanpa ngarit, efisien waktu, tenaga, dan biaya dan lain-lain. Nah sebenarnya menurut saya ini ya, mungkin kalau salah bisa dibenarkan ya, saling diskusi lah teman. Intinya kita di YouTube ini saling diskusi ya kan, biar sama-sama belajarnya, dapat ilmunya sama-sama. Nah, kalau kata kiai-kiai ini teman, hablum minan nas gitu. Hablum minan nas sama hablum minallah itu harus seimbang gitu. Yang penting itu bermanfaat bagi orang lain. Nah gitu teman-teman. Oke. Nah jadi untuk pakan kita masa koloni itu yang pertama ini penguat kita ya teman. Ini penguat kita ada, pertama ada polar, pekatul, sama sentrat SMG S18. Nah ini saya baru nyampur itu 150 kilo. Nah itu untuk penguatnya. Jangan lupa premiknya ya teman. Premiknya saya pakai SP. Mineral hitam pun juga boleh teman-teman, terserah premiknya mau pakai apa. Nah gitu, intinya untuk penguatnya. Untuk seratnya kita pakainya dabon jagung. Nah seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kodratnya domba itu kan hijauan. Kalau bisa untuk breeding, untuk menghasilkan buntingan anak-anak itu kalau bisa harus ada hijauannya. Biar apa? Biar cepet hamil. Kok hamil sih? Bunting, sorry cepet bunting teman-teman. Nah gitu teman. Nah untuk masa koloni setahu saya kata teman-teman dari peternak lain, untuk masa koloni dari jantan yang siap kawin, kemudian betina yang siap kawin itu ketika masa koloni tidak memerlukan protein yang banyak teman-teman. Tapi ternyata yang diperlukan itu adalah energinya. Jadi proteinnya cukup aja, jangan sampai kurang tapi cukup aja. Nah, energinya yang tinggi. Nah, nutrisi energi itu harus tinggi. Biar apa? Biar produktivitas untuk masa kawin itu biar maksimal gitu teman. Nah contohnya energi tinggi itu kayak bekatul, kemudian polar, itu energinya tinggi teman. Makanya kenapa di sini saya pakainya bekatul sama polar itu lebih banyak daripada sentrat proteinnya. Itu memang dibutuhkannya ini teman-teman, energinya. Nah gitu teman-teman. Jadi kemudian kalau di kandang kita ada 3 tahap teman-teman untuk masa koloni sampai melahirkan itu. Yang pertama itu tahap pertama itu kita selama 1 sampai 2 bulan. Nah itu pakannya full kayak gini, full tebon jagung kayak gini teman, sampai ada yang hamil. Intinya gini, tahap pertama semua hamilan saya kasih kayak gini, dengan kadar 30% penguat, kemudian 70%-nya tebon jagung atau serat. Nah kayak gitu teman-teman. Setelah itu ketika
misal ya kita ibaratkan setelah 2 bulan itu semuanya yang di koloni hamil atau bunting, semua yang di koloni bunting, nah itu langsung disendirikan teman-teman, langsung disendirikan, pakan tetap, cuma kadar penguatnya itu ditambah menjadi 40% teman-teman. Nah jadi bunting, mungkin ada yang bunting 1 bulan, bunting 2 bulan, nah itu kadarnya ditambah 10%, jadi 40% penguat, 60% nya serat atau tepung jagung. Nah, kemudian di tahap ketiga Hamin 1 bulan melahirkan, nah itu kita genjot lagi, bahkan kalau bisa ya teman, kalau bisa mungkin mau ditambah rumput-rumput itu boleh. Nah gitu teman, ini digenjot lagi, biar apa, biar ini semakin banyak gizinya gitu, semakin tercukupi gizi anaknya maupun gizi indukannya dan ambing susunya itu lebih bagus lagi gitu teman-teman. Nah kalau di kita gitu. Nah kemudian jadi itu teman-teman, jadi seketika mau memulai untuk teman-teman yang benar-benar bingung terus mau memulai beternak itu gimana, jadi tak kasih tahu terus step-stepnya. Ini menurut saya teman-teman, menurut saya, pendapat saya, stepnya itu yang pertama kita harus menentukan sistemnya dulu teman-teman. Nah biar nanti nggak kacau di akhir. Banyak kan peternak yang dengan modal 1M 2M tapi berambisi untuk beternak terus sukses, ternyata malah kolaps. Itu banyak teman. Jadi gini teman-teman, walaupun teman-teman punya modal 2M 3M maupun ber-MM itu jangan beli banyak-banyak dulu teman-teman. Kalau untuk belajar ya jangan beli banyak-banyak dulu. Nah, beli aja mungkin 5 ekor sampai 10 ekor dulu. Nah, beli segitu dulu. Stepnya gini teman, karena stepnya gini, ada stepnya. Jadi nikmatin dulu tangganya satu persatu. Nah stepnya yang pertama, stepnya itu kalau menurut saya, dari saya, pendapat saya itu yang pertama, teman-teman harus tentukan sistemnya dulu. Mau sistem penggemukan atau mau sistem breeding. Nah kemudian kalau udah mateng nih ya, udah mateng, kemudian yang tahap kedua itu menentukan pakannya, karena pakan breeding maupun penggemukan itu berbeda. Nanti kita jelaskan pakan breeding kita, pakan penggemukan kita. Nah, yang ketiga, setelah menentukan sistemnya, kemudian menentukan pakannya, persiapkan, menentukan itu sambil menyiapkan ya teman, sambil menyiapkan pakannya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ini teman-teman, baru mulai belajar ngerawatnya. Nah, dari belajar ngerawatnya itu nanti kepecah-pecah lagi teman-teman. Banyak yang harus dipelajari. Belajar ngerawat sambil belajar jenisnya, ya kan. Ada 3 kemungkinan, ada jenis ini ciri-cirinya kayak gini, misal jenis Dorper kepala hitam, kemudian double muscle-nya kayak gitulah, kemudian Sulfok gimana, Merino gimana, Texel kayak gimana, sambil merawat, sambil mempelajari jenis-jenisnya, ya kan. Kemudian setelah itu ya teman, next step lagi, naik step lagi, teman-teman belajar gimana ini marketnya. Nah marketnya ada 3 ya teman-teman, ada jenis pedaging, kemudian ada yang jenis bibitan atau breeding, yang ketiga jenis kontes. Nah itu marketnya beda semua teman-teman, jadi marketnya beda semua. Mulai dari pedaging marketnya beda. Kalau pedaging nyasar ke akikohan, kurban, kemudian ke warung-warung sate, restoran-restoran yang menunya identik sama domba. Nah gitu teman-teman, kalian harus tahu ya, pasarnya dan harganya pun pasti beda-beda teman-teman. Makanya kenapa banyak ini petani peternak yang belinya segini terus dibeli sama bakul harganya segini. Nah teman-teman tentukan dulu yang teman-teman beli dulu itu speknya pedaging, breeding atau kontes. Nah gitu teman-teman. Jadi harus sama-sama mengedukasi ya teman-teman.
biar apa ya, biar nggak salah paham, nggak salah paham antar inilah teman-teman, biar sama-sama majunya peternak Indonesia ya. Jadi dibedakan teman-teman. Mungkin dulu belinya spek daging, nah, pengennya dijual spek breeding, nah itu nggak bisa, itu udah beda inilah ya teman-teman, gitu teman-teman. Jadi setelah itu step terakhir, kemudian teman-teman belajar marketingnya ya, belajar marketingnya. Kalau udah tahu pasarnya segini, menentukan target pasarnya. Nah, misal breeding, target pasar saya nanti bibitan yang berkualitas, oke. Nah, kemudian saya pengennya penggemukan, target pasar saya pedaging, nah gitu. Nah, nanti baru belajar gimana cara marketingnya, cara jualnya. Mungkin kalau pedaging, teman-teman bisa ngelobi bakul sate, warung sate, penjual sate, kemudian restoran kayak gitu, di lobi. Mungkin ada pondok yang mungkin untuk kurbanan, ada pondok yang membutuhkan buahnya, nah itu di lobi teman-teman. Nah, tender, namanya tender teman-teman, ini ngelobi. Pak, saya punya domba kayak gini, kira-kira korban membutuhkan berapa, saya bisa suplai. Nah, teman-teman nggak usah malu teman-teman. Nah gitu. Nah, kemudian lanjut setelah marketnya ini, bangun personal branding kandang kalian teman-teman. Nah, pembeli itu mau datang ke kalian mencari apa sih, gitu loh. Misal di kandang ini terkenal dengan ini, nah itu namanya personal branding. Apa yang dikenal oleh orang di luar sana, itu personal branding kandang kalian. Misal di kita jual buntingan dengan kualitas yang bagus, nah gitu. Di Together Farm kayak gitu, buntingan di kualitas yang bagus seperti ini, terus kemudian harganya seperti ini. Nah itu ada personal branding kita. Nah kalau belum ini intinya ya teman-teman, intinya bangun citra kandang kalian gitu. Nah ternyata banyak ya teman-teman step-step yang nggak hanya kita ngaret, beli pakan, terus kita kasih pakan, enggak. Ternyata itu pun perawatan di setiap step itu banyak teman-teman, cabangnya itu banyak yang harus dipelajari. Tapi intinya itu kayak gitu teman-teman. Nah nanti teman-teman sambil ya belajar cabang-cabangnya kayak gimana. Oke. Nah karena kita kemarin ngomongin jenis-jenis yang ada di kandang kita, kemudian sistem kita juga udah kita obrolin, kemudian langsung saja kita ngomongin pakan yang ada di kandang kita. Nah untuk pakan breeding ya kayak gini teman-teman, yang saya sebutkan tadi, kita pakai tepung jagung, Bekatol, Polar, sama Sentret S18 SMG. Nah itu, nah, untuk di kita kayak gitu. Kemudian untuk penggemukan kita seratnya hanya kita ganti ini komposisi bahan. Untuk penggemukan kita yang pertama ada jungle ya kan, jungle, kemudian ada CGF, Polar, S20, CTM Dele, sama tumpi jagung. Itu untuk biasanya untuk penggemukan kita itu teman-teman. Kalau itu murah teman-teman, hitungannya di kita itu cuma berapa ya, mungkin 3.000 sama tenaganya lah. Nah tapi teman-teman kalau mau lebih bagus lagi, tinggal ditambahin aja proteinnya. Bisa nambahin BKK, bisa nambahin jagung giling, banyak opsinya. Yang penting antara karbohidrat, protein, nutrisi, lemak itu seimbang semua. Insya Allah gemuk teman-teman. Nah gitu. Jadi yang susah itu gini teman-teman, yang susah dalam pakan peternak itu formulasi pakan yang paling susah. Gimana caranya pakan itu murah, bagus, nggak membuat sakit. Nah itu loh, kadang pakan itu berpengaruh ya. Intinya sama kayak kita nanam padi, apa yang kita kasih ke tanaman itu yang akan kita panen. Nah gitu, apa yang kita kasih makan ke domba itu yang nanti kita panen. Kalau memang pakannya biasa jelek, terus nggak dikalkulasi, ya nanti panennya kemungkinan ya kayak gitu seadanya. Jadi jangan pernah apa ya kecewa sama ketika nanti jenengan teman-teman jual, jangan sampai kecewa. Karena apa yang
hukum alam lah, itu hukum alam teman-teman. Nah gitu. Terus kita ngomongin apa lagi enaknya itu. Pokok intinya gitu ya teman-teman. Di sistem kita kayak gitu. Breeding, fattening, pengumpulan tuh kayak gitu. Pokoknya gini teman-teman, kalau teman-teman mau all in ke peternakan domba, jadi jangan berambisi hasilnya dulu teman-teman. Yang penting teman-teman belajar, dinikmati tangganya satu-satu. Pokoknya belajar terus. Jadi upgrade terus teman-teman, upgrade wawasan teman-teman. Nanti ketemu jalannya sendiri teman-teman. Ya yang terpenting gini, untuk marketing, untuk penjualan itu yang terpenting adalah relasi teman-teman. Relasi itu mahal harganya teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman harus beli kayak gini, harganya dengan 3 juta misal, harga 3 juta beli kayak gini baru dapat relasi. Loh, mahal kan teman-teman relasi. Makanya kenapa relasi itu adalah investasi yang paling bagus, sama kayak ilmu, investasi yang bagus. Nah, kita sepil juga treatment. Mungkin kita sepil next ini aja ya, next konten kita aja ya teman-teman. Kita sepil gimana treatment ketika sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Nah kita sepil nanti aja. Nah kita sekarang ngobrolin pakan kita aja, sambil ngobrolin kenapa kok harga domba turun maupun enggak. Jadi harga domba turun itu sebenarnya ini, kalau kata peternak senior gini teman, hukum alam pasar. Jadi hukum alam pasar itu gini, ketika barang atau produk itu melimpah, kemudian sebenarnya konsumtif masyarakat itu ya sama teman. Untuk domba itu peminatnya, pasar peminatnya itu sebenarnya naik terus, cuma produktivitas di daerah Jawa sendiri itu lebih tinggi daripada peminatnya, jadi ya harganya malah turun teman-teman gitu. Tapi sekarang harga gini, patokannya untuk sekarang itu harga daging itu 40.000 normalnya. Kemudian harga bibitan ya mungkin mulai dari 60 sampai 80.000. Harga breeding bibitan ini tergantung kualitasnya lah. Kalau kontes, nah kita nggak tahu ya, kalau kontes tergantung, karena kontes itu speknya penghobi. Nah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nanti kemungkinan diprediksi bakalan naik, karena apalagi kan ketika nanti korban itu kan pasti banyak yang disembelih gitu kan teman. Nah nanti populasi pasti menurun, jadi seimbang lagi antara peminatan pasar sama produktivitas itu ini seimbang lagi. Nah jadi gitu teman-teman, menurut saya kenapa turun kayak gitu. Nah ini diskusi aja teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu tentang analisisnya, tentang datanya yang lebih jeli lagi, mungkin bisa komen atau bisa share ilmunya juga. Nah intinya kita belajar bareng. Nah itu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita setelah pengenalan jenis-jenis yang ada di kita, kemudian kita mengenalkan sistem kita, pakan kita kayak gimana. Nah kemudian nextnya nanti kita akan belajar gimana cara merawatnya, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.